Eh, Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Heru, sama dengan Putra Riau. Dan kebetulan saya bertetangga dengan beliau sejak dini. Di sini juga bertetangga. Jadi kami mewakili keluarga dan lingkungan perumahan Ringin itu menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Teman-teman, sahabat, rekan kerja dari beliau yang hadir pada pagi hari ini, kami mewakili keluarga dan lingkungan di sini menyampaikan terima kasih. Semoga kedatangan Ibu, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, dan doa yang nanti akan dipanjatkan akan menjadi rahmat bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, beliau di perumahan sini tidak hanya dikenal sebagai warga, tetapi beliau adalah sosok yang bisa dituakan di sini. Jadi kami tidak memanggil nama kepada beliau. Kami warga di sini terbiasa memanggil beliau Papa. Jadi figur beliau di sini adalah figur orang tua bagi kami. Jadi beliau di sini sangat dekat dan sangat memiliki peran penting dalam kerukunan bertetangga di rumah ini. Dan jasa-jasa beliau sudah banyak yang kami kenal, dan mudah-mudahan apa yang nanti kita sekalian doakan untuk beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima di sisi Tuhan dan ditempatkan di surganya. Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang hadir, kami atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan beribu maaf apabila dalam berinteraksi, bergaul, apapun urusannya, dan apabila beliau almarhum Bapak Purwono Hadi ada kekilafan, ada kesalahan yang sengaja dibilang, atas nama pribadi dan keluarga kami mohon untuk diberi maaf. Sekali lagi, beliau adalah figur bagi kami di perumahan ini. Dan apabila ada janji atau segala sesuatu yang berkaitan dengan materi yang belum bisa almarhum tunaikan untuk Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi ahli waris, bisa dengan Mas Makidu, Mas Heru, atau Mbak Tia. Jadi sekali lagi saya mewakili warga menyampaikan terima kasih, mohon maaf, dan setelah ini nanti kami akan serahkan almarhum kepada penjenengan-penjenengan dari tim doa dari gereja, dan selanjutnya bisa dilanjutkan dengan proses pemberangkatan. Saya kira dari saya itu mewakili lingkungan dan keluarga, dan untuk selanjutnya kami serahkan kepada saudara-saudara tim dari gereja murid. Dari saya sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang.
Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan hidupku. Beri selamat juga dalam hatiku, Yesus harapan jiwaku. Sekali lagi, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas hidupku. Yesus pelepas hidupku. Beri selamat juga dalam hatiku, Yesus harapan jiwaku. Beri selamat suka dalam hatiku. Beri selamat suka dalam hatiku, Yesus harapan jiwaku. Engkaulah Tuhan sebagai penghibur kehidupan kami, Haleluya. menjadi pengharapan bagi jiwa kami Haleluya. yang selalu ada setiap waktu, setiap saat Tuhan kehidupan kami. Haleluya. Betapa beruntungnya hidup kami memiliki Engkau, Allah yang mengasihi kehidupan kami. Haleluya. Tuhan Yesus, Haleluya. biar kasih kemurahan Tuhan selalu bekerja dalam hidup kami, mengerjakan hidup kami untuk kami makin mengasihi kepada Engkau Tuhan. Sehingga dengan waktu-waktu yang Tuhan percayakan untuk kami hidup di dalam dunia ini, kami boleh bersungguh-sungguh dalam kami mempermuliakan nama Tuhan. Baik melalui perkataan dan perbuatan kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan mengasihi kami. Hari kami datang di dalam rumah Tuhan yang ada di tempat ini, berdoa untuk keluarga di tempat ini. Sebelum kami memberangkatkan jenazah dari Bapak Pur, mari Tuhan tolong ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam pimpinan tuntunan urapan rohmu, kami serahkan ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetapi kami tahu di saat kami beribadah, setan berusaha untuk mengganggu kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, untuk bungkus kami dalam kuat kuasa darah Tuhan, layakkan kami bersatu hati memanggil nama Tuhan untuk mengusir segala setan pengganggu itu, yaitu di dalam Yesus. Setan pergi keluar dan menghancurkan kuasa melalui kehidupan kami, hati kami, lingkungan kami beribadah ya Tuhan, supaya dengan tenang kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sempurnakan ibadah pelayanan kami dengan kehadiran-Mu, dan kami perawaskan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, terlebih sebagai mempelai pria surga kami persembahkan, kami perawaskan doa ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan dulu. Percaya pada Yesus itulah untungmu. Percaya pada Yesus
pertemuan di udara. Ini selesainya berapa? Suatu pengharapan yang indah yang Tuhan janjikan buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kelak kami akan bersama dengan Engkau, bertemu dengan Engkau di awan-awan permai, bertemu dengan Engkau untuk selama-lamanya hidup bersama dengan Engkau di surga, di kota Yerusalem yang baru. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa segala perjuangan kami bukanlah perjuangan yang sementara, yang tidak menghasilkan upah, tetapi satu perjuangan kekal yang boleh menghasilkan berkat yang kekal bagi setiap orang yang percaya, yang berharap, dan yang mengasihi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji nama Tuhan. Tuhan terima segala persembahan puji-pujian kami naik di hadirat Tuhan sebagai suatu persembahan yang berkenan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Sekarang saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum diberangkatkan peti jenazah ini, mari Tuhan tolong Engkau menyertai kami saat kami mendengar firman Tuhan. Buka seluruh isi hatimu kepada kami, supaya kami boleh mengerti apa yang harus kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Urapi kami semua dalam urapan Roh Kudus-Mu, supaya setiap firman yang kami baca, kami dengar, boleh kami simpan dalam hati kami, dan boleh kami mengerti di dalam setiap pengalaman hidup kami. Pakai hamba-Mu Tuhan, tanpa Engkau Tuhan hamba-Mu tidak dapat berbuat apa-apa. Pakai dalam urapan Roh-Mu, supaya boleh menjadi saluran berkat yang besar bagi semuanya. Terima kasih Tuhan. Tetapi kami tahu saat kami mendengar
berfirman, setan berusaha mengganggu kami. Sebab itu Tuhan, tutup bungkus kami dalam kuat kuasa darah Tuhan. Layakkan kami bersatu hati memanggil nama Tuhan untuk mengusir segala setan pengganggu itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Setan pergi keluar dan menghancurkan kekuasaan. Tuhan melindungi kehidupan kami, hati kami, Tuhan kami beribadah. Terima kasih Tuhan, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya firman-Mu boleh kami mengerti, juga boleh jadi dasar untuk kami melangkah setiap hari. Layakkan kami menikmati semua berkat firman ini, dan kami peralaskan doa kami ini. Nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami, lebih sebagai mempelai pria surga kami persembahkan, kami paaskan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya berharap keluarga terutama putri putra bisa di tempat ini, ya, karena memang tujuan kita ya untuk keluarga, ya. Monggo masuk di dalam, ini bisa dibantu. Ya, pagi hari ini kita bisa kumpul di tempat ini, bersyukur Tuhan mengasihi kita, ya. Kita akan membaca lebih dahulu dalam Mazmur 104 ayat 33. Mazmur 104 ayat 33. Saya akan membacakan Mazmur 104 ayat 33. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Saya ulangi ya. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jadi melalui ayat firman ini kita tahu bahwa hidup kita itu bukan sekedar kita hidup, tapi hidup kita itu adalah untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, tadi sama seperti sambutan, sama juga seperti firman tadi di gereja, bahwa hidup itu adalah untuk menjadi berkat. Sama seperti tadi saya sampaikan juga dalam sambutan, sama seperti firman ini juga seperti ini. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Jadi selama kita hidup, kita punya tugas untuk kita memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, baik melalui perkataan maupun melalui perbuatan. Ya, jadi berkat bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama. Bukan hanya kepada sesama, tetapi juga kepada Tuhan. Jadi dua-duanya itu tidak bisa dipisahkan. Bapak Purwalahadi ini sebelum pandemi memang beliau bergereja di tempat lain, ya, di tempat lain, karena kemarin gembalanya dihubungi tidak bisa, maka keluarga hari ini menyerahkan kepada kita, ya. Saya sudah sampaikan supaya dihubungi lebih dahulu gembalanya, siapa tahu ada dan bisa melayani Tuhan. Tapi beliau ternyata karena pandemi dan umur, ya kan,
berumur, kau sudah sepuh, memang kan ada larangan untuk berkumpul dalam rumah Tuhan, begitu. Sehingga beliau selama 3 tahun ini beliau tidak bergereja karena memang aturannya sudah sepuh, begitu ya, sehingga ya, terpaksa tidak ke gereja. Tapi sebelumnya menurut keterangan yang saya terima, beliau ini ke gereja. Jadi selama kita hidup, sekali lagi, untuk memuliakan Tuhan, bukan hanya memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi sesama. Jadi dua-duanya itu tidak boleh terpisah. Jangan cuma menyenangkan hati manusia, tapi lupa untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu tidak ada gunanya. Hanya menyenangkan hati Tuhan, tapi tidak menjadi berkat bagi sesama, itu juga tidak ada gunanya. Makanya kita usahakan hidup itu seumur hidup aku hendak menyanyi, aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Selama Tuhan memberikan kita hidup, berarti selama itu juga kita menjadi berkat bagi Tuhan, terutama juga bagi sesama. Jadi sekali lagi jangan sampai lupa. Jadi firman itu ternyata berkelanjutan, ya kan? Dari tadi kesaksian, ya kan, sampai kemudian menjadi berkat juga bagi tetangga-tetangga. Nah, seperti itu. Jadi bukan hanya di gerejanya kemudian hebat, di gerejanya kemudian seperti malaikat, ya rohani, kemudian di lingkungan dan jadi berkat, itu jangan sampai. Ya, jadi ada satu tanggung jawab kita untuk memuliakan Tuhan seperti firman tadi, supaya kita semua seperti firman tadi menjadi pohon-pohon zaitun yang rohani, begitu ya. Jadi jangan sampai kita lupa, ini jadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Satu ayat lagi kita baca, 2 Korintus pasal 3 ayat yang kedua. 2 Korintus pasal 3 ayat 2. Kita tahu ayat ini ya. Korintus pasal 3 ayat yang kedua. Begini firman Tuhan, 2 Korintus 3 ayat 2. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Seringkali orang hanya menyampaikan kita ini surat terbuka yang dapat dibaca semua orang. Padahal Alkitab menuliskan bahwa kita ini adalah surat Kristus, surat pujian. Jadi seharusnya kita ini menjadi berkat. Ya, bukan hanya surat pujian itu kemudian ya menjadi sesuatu yang dibaca orang dengan tulisan-tulisan yang jelek. Tidak ada prestasi yang membanggakan Tuhan. Gitu ya, tapi satu kebanggaan bisa menjadi surat Kristus tapi surat pujian. Gitu ya. Jadi di mana-mana orang bisa kemudian mengenal kita, memuliakan Tuhan, ya bagi yang mengenal Tuhan, paling tidak juga bisa menjadi pujian. Wah, itu orang itu baik. Wah, orang itu mengasihi. Orang itu suka memberi, gitu. Secara umum seperti itu. Jadi bukan hanya kita jadi surat Kristus yang terbuka, tapi Alkitab jelas mengatakan kamu adalah surat pujian. Jadi kita ini adalah surat pujian. Pujian yang ditulis dari sebuah pelayanan. Pasti dia pelayanan itu ya dari Tuhan, gitu. Makanya kita mohon kemurahan Tuhan supaya bukan hanya menjadi berkat bagi Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi sesama. Tetapi bukan hanya menjadi berkat bagi sesama, tetapi juga menjadi berkat bagi Tuhan. Jadi dua-duanya tidak boleh dilupakan, dan itu harus berjalan beriringan. Ya, sebab apa? Sebab sekali lagi, kita ini adalah surat Kristus, tetapi surat pujian. Bukan celaan, tapi surat pujian. Mempermuliakan, bukan mempermalukan. Ya. Jadi kita belajar mohon kemurahan Tuhan, sehingga dalam keadaan apapun kita boleh selalu mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga semua orang boleh mengenal kita secara kita kelihatan, ya kan? Mengenal kita. Semua seperti Pak Pur tadi sampaikan, dikenal sebagai
seorang yang begini-begini secara manusia. Nanti Tuhan juga akan punya penilaian masing-masing. Begitu. Jadi jangan sampai kemudian kita hanya kepada Tuhan saja, tapi juga kepada manusia. Bukan hanya kepada manusia saja, tapi jangan lupa kepada Tuhan. Biarlah ini juga menjadi nasihat buat putri dan putra-putra yang ada, Mbak Dia, Mas Bambang, Mas Heru, supaya bisa tetap setia di dalam ibadah, di dalam pelayanan, menjadi surat pujian, ya kan? Dibaca semua orang, bukan hanya tentang yang jasmani sesama, tapi juga yang rohani kepada Tuhan. Jadi biar kita mau berusaha supaya kehidupan kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Jadi jangan lupa keluarga, Mas Mbak Dia, Mas Bambang, ya Mas Heru, ini jadi satu bagian untuk mengikuti bagaimana Papa bisa memperjuangkan hidup di dalam Tuhan. Kita berkati kita semuanya. Kita akan berdoa sebelum kita memberangkatkan jenazah ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Yang Tuhan limpahkan buat kehidupan kami. Haleluya. Sehingga kami hidup di dalam firman Tuhan. Haleluya. Hidup kami dipengaruhi firman Tuhan. Haleluya. Hidup kami dihidupi oleh firman Tuhan. Sehingga kehidupan kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Ampuni kesalahan kami. Selama hidup mungkin ada sesuatu yang mempermalukan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong selalu, supaya kehidupan kami boleh berubah. Selama kami hidup, kami memuji nama Tuhan. Kami mau bermazmur bagi Dia, untuk kami boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan, menjadi saksi bagi Tuhan, untuk kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, terutama di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur biar keluarga di tempat ini boleh juga menjadi berkat, seperti Papa sudah menjadi berkat. Biar Engkau menolong semakin hari boleh semakin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, hibur keluarga di tempat ini Tuhan, dengan sepeninggal ayah biarlah tidak mengurangi semangat untuk terus berjuang di hadapan Tuhan. Berkati Mbak Dia sekeluarga yang ada di Semarang, memberkati Mas Bambang sekeluarga di tempat ini, memberkati Mas Heru sekeluarga yang ada di Pekanbaru, supaya dengan Tuhan bagian-bagian pelayanan yang Tuhan percayakan boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan baik, Tuhan mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya ini akan diberangkatkan ke tempat pemakaman. Mari Tuhan tolong hintar sampai di tempat dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami, bertumbuh berbuah manis, lebat dan tetap berguna di saat kami menggunakannya. Terima kasih Tuhan. Kami berangkatkan jenazah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami peraskan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami, terlebih sebagai mempelai pria surga kami. Kami persembahkan, kami peraskan doa ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Mungkin keluarga yang mau melihat, monggo silahkan sebelum ditutup.
Turun pelan-pelan. Turun. Ora kena Patri. Oh iya toh. Kepala ketok. Siapa tuh? Kepala sekolah. Ini loh. Patri. Apa nih? Sekolah senam. Apa yang mau bilang Mbak motor? Jalan aja. Aku dewe. Harus duluan ini. Kita sini. Ngalah. Sip ya. Sip. Oh. Gue kembang mau siapa? Kembang salib. Mari kita akan berdoa lebih dahulu. Monggo. Oh ini dulu Pak. Bunga salib ya. Joboin. Untuk di atas ini. Di atas lagi. Ke atas mau. Jawi, masih Jawi. Atlas Jawi. Di atas. Jatuh. Kita akan berdoa lebih dahulu ya. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bersyukur Tuhan sudah menyertai dalam perjalanan dari rumah duka sampai di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan mengasihi kami. Sebelum kami menutup peti dengan tanah, kami akan mendengarkan firman lebih dahulu supaya boleh menjadi kesaksian bagi kami semua betapa beruntungnya hidup kami memiliki Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih pakai kehidupan hamba-Mu untuk boleh menjadi salam berkat yang besar bagi semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami, terlebih sebagai mempelai pria surga kami persembahkan, kami paaskan doa ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita akan membaca firman lebih dahulu sebelum kita menutup peti ini dengan tanah. Bagi yang membawa Alkitab bisa kemudian dibuka. Kita akan membaca dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9. Pengkhotbah pasal 9. Ayat yang kelima lebih dahulu. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang kelima. Pengkhotbah pasal 9 ayat 5. Begini firman Tuhan. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Jadi Alkitab mengatakan bahwa orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan Alkitab mengatakan kenangan kepada mereka sudah lenyap.
itu berarti bahwa yang sudah mati dipanggil Tuhan itu sudah memang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak lagi bisa ditambahi upahnya, meskipun kemudian ya dibawa di dalam doa pun juga tidak akan bisa menambahi upahnya. Alkitab mengatakan bahwa tak ada upah lagi bagi mereka. Jadi memang tidak akan ada lagi. Ya, Alkitab mengatakan bahkan kenangan mereka sudah lenyap. Kenangan mereka tentang keluarga, kenangan mereka tentang segala sesuatu itu sudah tidak ada. Sebab bagi kita anak Tuhan, orang yang mati di dalam Tuhan itu beristirahat. Makanya ketika kita mengucapkan kepada yang meninggal, bukan selamat jalan. Kalau selamat jalan dia akan jalan-jalan terus. Kita mengucapkan selamat beristirahat. Sebab siapa yang di dalam Tuhan Yesus, dia mengalami peristirahatan. Jadi tidak akan ada lagi kenangan, ingatan lagi. Artinya tidak mungkin kemudian ada yang akan datang ke rumah menemui, tidak mungkin. Sebab kenangan itu sudah hilang. Bahkan di dalam ayat yang 10 dikatakan, ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Jadi bagi orang mati, pekerjaannya sudah selesai, tidak ada upah lagi. Jadi tidak akan ada bekerja lagi, dia sudah beristirahat. Namanya istirahat, tidur ya tidur. Jadi sudah beristirahat. Kita mengatakan tak ada pekerjaan, pertimbangan tidak ada. Ya, kemudian pengetahuan dan hikmat tidak ada lagi. Pengetahuan dan hikmat, pengetahuan tentang segala sesuatu. Jadi jangan sampai datang nanti putri putranya datang kemudian tanya, papa, aku mau tanya besok begini. Papa sudah tidak punya lagi pertimbangan. Beliau sudah istirahat, sudah dalam naungan Tuhan. Jadi keluarga tidak bisa lagi kemudian mengganggu karena beliau sudah beristirahat. Yang di sini hanya tubuhnya, rohnya sudah kembali kepada Tuhan. Jadi tidak ada gunanya, hanya karena kita menghormati sehingga kita membawa di tempat ini. Jadi Alkitab mengatakan jelas ya, tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Jadi jangan sampai kemudian kita keliru, ya, bahwa beliau sudah beristirahat dan beliau sudah ada yang memiliki, ya, selama hidup ada pendeta, ada gembala yang melindungi mereka di dalam doa. Termasuk Pak Purwonadi ini ada yang melindungi ketika hidup adalah gembalanya, pendetanya. Tapi ketika sudah mati, maka penggembalaan itu akan dikembalikan kepada Tuhan dan penjaganya adalah Tuhan. Maka ketika dia dijaga oleh Tuhan, maka tidak ada satupun yang berani mengusiknya. Siapapun itu, apakah itu manusia, apakah itu malaikat-malaikat, tidak ada yang berani mengusiknya. Itulah keuntungan kita di dalam Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan Yesus, ketika seperti yang dialami oleh Pak Purwonadi ini, maka dia sudah dikembalikan pengembalaannya kepada Tuhan. Sehingga yang menjaga adalah Tuhan. Terutama rohnya, kalau tubuhnya bisa binasa, ya, bisa rusak. Ya, jadi tidak bisa kemudian ditanyai. Apalagi kalau kemudian kita ke pekuburan, kemudian kita bicara, Bapak, aku ini kebingungan soal uang, gimana solusinya? Tahu-tahu ada yang bilang, ngene loh le, apa enggak kita lari? Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian meminta pertimbangan kepada yang mati. Yang mati sudah tidak punya pertimbangan karena mereka sudah beristirahat. Sama seperti orang tidur. Orang kalau sudah tidur mau ditanyain tidak akan jawab, ya kan? Nah, seperti itu juga orang yang sedang beristirahat. Alkitab mengatakan beliau beristirahat, menunggu saatnya. Injil Yohanes pasal yang ke-11
Injil Yohanes pasal 11. Injil Yohanes pasal 11. Injil Yohanes pasal yang 11. Ayat yang ke-25. Ayat yang 25. Ini ayat terakhir ya. Jawab Yesus, jadi kata Tuhan Yesus sendiri. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi ini adalah peristirahatan, tidur. Tapi ini hanya tubuhnya, rohnya sudah kembali kepada Tuhan. Makanya sebenarnya ini bukan peristirahatan terakhir, masih ada yang lain lagi. Ya, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang dipercaya kepada Tuhan Yesus, kelak di saat sangkakala nafiri, trompet Allah itu berbunyi, maka yang mati akan dibangkitkan. Yang percaya Tuhan Yesus akan dibangkitkan untuk menerima keselamatan. Jadi Alkitab jelas mengatakan, akulah kebangkitan. Jadi Tuhan Yesus sendiri menjamin, kalau engkau percaya kepadaku, aku yang punya kebangkitan dan hidup. Jadi bukan hanya kebangkitan, tapi juga hidup. Makanya kita percaya kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus sendiri yang menjamin, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi kelak dia akan hidup kembali. Kalau keluarga tidak meninggalkan Tuhan, bisa suatu saat akan bertemu kembali. Kalau tidak meninggalkan Tuhan, bisa. Ya, jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi jangan kemudian mengganggu yang sudah beristirahat. Dia sudah tidur, sudah istirahat, dijaga oleh Tuhan. Ya, tidak ada lagi yang bisa mengganggu, tidak ada lagi yang bisa membangunkan. Kalau itu ada seperti itu bukan apa? Itu bukan Pak Purwonahadi. Ya, jadi kita mohon kemurahan Tuhan supaya kita ngerti bahwa Tuhan itulah jaminan. Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa percaya kepada Tuhan Yesus akan dibangkitkan walau ia sudah mati. Jadi itu suatu janji supaya kelak hidup kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus akan dibangkitkan kembali untuk menerima keselamatan, masuk dalam kerajaan surga, menerima keselamatan. Yang mati akan dibangkitkan dan dibawa ke surga untuk menerima keselamatan kekal, sukacita yang kekal. Dan kita bersyukur kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus. Pertahankan hidup di dalam Tuhan Yesus. Memang tidak mudah, saya mengatakan, memang tidak mudah untuk hidup dengan Tuhan Yesus. Tapi lebih tidak mudah lagi jauh dari Tuhan Yesus. Jadi mari kita belajar bersama keluarga untuk tetap setia di dalam ibadah dan pelayanan. Dimanapun berada, baik yang ada di Semarang, baik yang ada di Tulungagung, baik yang ada di Pekanbaru, setialah ibadah. Supaya jaminan kebangkitan dan hidup itu dimiliki, ya bisa dinikmati pada akhirnya menjadi satu kepastian yang diterimanya. Tuhan memberkati kita semuanya, bersama-sama kita berdoa. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Firman sudah disampaikan, biarlah setiap hati yang menerima bagaikan benih boleh tertanam di dalam hati mereka, sehingga kami semua boleh bertumbuh di dalam percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesuslah yang menjamin suatu kebangkitan dan kehidupan. Siapa yang percaya kepadanya akan dibangkitkan meskipun sudah mati. Tuhan, tolong kepada kami supaya kami tidak goyah dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus. Sebab hanya Engkaulah sebuah kepastian akan kebangkitan dan hidup itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan Tuhan pribadi jenazah dari Bapak Purwonahadi ini. Sekarang Engkaulah yang memiliki, Engkaulah yang mengembalakan, biar Engkau yang memiliki untuk selama-lamanya. Terima kasih keluarga yang masih ada, biar juga Engkau miliki Tuhan, dimanapun berada, jaga lindungi mereka semua, sehingga tetap percaya kepada Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Hibur hati mereka, kuatkan hati mereka semua.
untuk tetap mengasihi kepada Tuhan. Terima kasih memberkati kami semua yang sudah datang pada hari ini untuk mengantar jenazah sampai di tempat ini. Biarlah Engkau menolong memberkati semuanya Tuhan, supaya boleh pulang dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Seperti Engkau sudah menyertai dalam perjalanan pergi, Engkau juga menyertai dalam perjalanan pulang. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik, Tuhan mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai juru selamat kami, terlebih sebagai mempelai pria surga kami persembahkan, kami peralaskan doa kami ini, dan kami selesaikan acara pemakaman ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Monggo tutup saja. Enggak tabur bunga dulu. Monggo. Sedikit aja. Buatin di atas. Sedikit aja. Dikit aja. Iya. Ayo sini sayang. Gua ada. Masuk tulisan satu enggak apa-apa ya. Enggak, yang di atas cukup itu. Oh gitu. Ini Salib cuma satu di atas. Oh ya, salib masukkan aja. Iya, salib. Yang itu di atas yang ini masukkan dalam. Iya, bunga ada bunga. Masukkan dalam. Ya enggak apa-apa. Itu. Di atas. Bunganya nanti di atas tuh. Salibnya biar masuk. Salib masuk, bunga itu di atas. Nanti yang itu di atas nanti Iya, sebentar. siap Om. Sambun. Sambon.
Ini fotonya saksi kedua. Bagus-bagus begini, tapi ini mungkin kalau keluarganya bisa datang dia sama juga. Kalau mau perhatian. Monggo. Apa bunganya? Kesayangan waktu yang pertama. Ya Allah, yang pertama. Buat yang lain. Buat yang lain. Nanti. Buat yang lain. Ayo, ada lagi. Tahun bisa membayar, tahun bisa membayar, tidak bayar, uang wirone, makannya pemerintah. Surabaya, nah Surabaya itu anak dua. Om John. Yang lain. Om John. Itu enggak. Enggak.
Yang lain. Bisa ada yang mau lagi? Mulutnya kenapa tanya? Laki-laki deh. Sudah Pak, sudah bisa. Oh, Buang aja. Kasih ke Dio.